Guys, kali ini saya akan bagiin informasi penuh manfaat. Menurutku sih, gak tahu menurut kalian. Ini cerita dan kisahku. Karena kekurangan biaya, akhirnya proses untuk perawatan luka dilakukan sendiri atau mandiri, tidak melalui lewat rumah sakit ataupun puskesmas. Karena dari awal untuk musuh dari lawan kecelakaanku itu tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya aku harus biaya mandiri. Jadi Ana sebelumnya habis biaya operasi itu lumayan jutaan. Dan alhamdulillah juga ada bantuan dari teman-teman semuanya, keluarga. Akhirnya biaya mandirinya jadi lebih ringan, dan thanks buat semuanya. Oke, langsung saja, ini dia proses perawatan luka pada bekas operasi tulang klavikula atau tulang selangka. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan perawatan mandiri, dan juga harus dilakukan harus dengan resep dokter, karena ini berisiko banget. Dan kebetulan ini pengalaman pribadi, aku bagiin gimana caranya. Yang pertama, kalian sediakan beberapa peralatan yang digunakan untuk perawatan mandiri, diantaranya NS atau natrium klorida yang 0,9%, kemudian kasa steril, hipavik atau plester, handscoon steril, dan sofratul. Lumayan sih kalau beli sendiri, jadi kita tahu peralatan atau bahan yang digunakan untuk perawatan pribadi itu atau mandiri itu harganya berapa. Jadi lumayan banget harganya. Jadi cari tahu sendiri harganya. Jadi sambil nonton video ini aku jelasin ya gimana daripada fungsi per item itu. Yang NS atau natrium klorida 0,9% itu fungsinya buat bersihin luka luar. Coba deh searching di internet. Kemudian kasa steril itu untuk membersihkan luka atau digunakan untuk perban, membalut luka, dipakai juga bekas operasi kecil ataupun besar. Jangan lupa proses bersihin lukanya kalian bisa nonton di video ini, karena sambil lalu aku jelasin fungsi dan mengenai penjabaran deskripsinya. Kemudian ada hipavik atau plester, itu digunakan untuk sebagai perekat. Kekuatannya juga berbeda ya daripada perekat yang lebih dibandingkan plester yang lain. Bisa dipotong disesuaikan ukuran bekas lukanya, lebih hemat cuy. Makanya juga budgetnya kurang, jadi disesuaikan aja, nggak usah boros-boros. Yang penting kalian sembuh, yang penting waras coy. Dan tadi juga digunakan handscoon steril. Caranya bisa dilihat seperti apa. Jadi ada dua, caranya secara steril dan tidak steril. Dan sebelum pakai handscoon yang steril ini, kalian itu harus benar-benar steril. Jadi bekas operasi itu rawan loh. Lepaskan jam, cincin, dan harus benar-benar steril. Tujuannya menghindari terjadinya kontaminasi. Jangan bonek-bonekan kalau mau bersihkan luka, apalagi terjadi infeksi dan terjadinya adanya nanah. Wah, bahaya tuh. Nanti aku jelasin mengenai infeksi nanti. Tapi yang terakhir tadi sofratul. Penggunaan kasa steril ini khusus, ada kandungan antibiotiknya. Ini juga ada pembalut yang digunakan untuk membersihkan bagian luka infeksi. Oke guys, jadi semua harus dikonsultasikan tim medis atau dokter, nggak boleh nekat-nekatan. Kebetulan ini pengalaman pribadi dan aku sempat konsultasi. Ini juga pas sudah mau sembuh-sembuhnya sih. Jadi aku prosesnya pembersihan luka sendiri. Kalau yang dibiarin itu lebih bahaya, karena nanti akan terjadi timbulnya infeksi. Kalau sudah infeksi, wah itu repot, bersihin atau ngobatinnya lebih susah, karena ada prosedur-prosedur khusus untuk membersihkan luka yang infeksi. Coba deh dilihat, untuk pembersihannya itu harus benar-benar bersih. Dibersihkan apa yang kelihatannya kotor langsung dibersihkan biar enggak terjadi infeksi pada bekas luka operasi ya. Ini yang aku bersihin ini operasi tulang klavikula, jadi harus dibersihin bener-bener bersih. Salapnya tadi gunain salep selenium ya, jadi itu langsung dari resep dokternya. Kebetulan itu terakhir aku periksa di RSO Suharso di Solo. Penggunaan salapnya juga harus merata, jadi searah, jangan di selang-seling, langsung satu arah aja. Kemudian dilapisin sofratul sama nanti sama perawat hipaviknya yang tadi. Tahu belum mengenai ILO? Jadi ILO itu kepanjangan dari infeksi luka operasi. Kemungkinan hal ini akan terjadi. Munculnya infeksi pada bekas luka operasi itu biasanya selalu ada, apalagi kalau tidak diatasi bisa terjadi infeksi yang berlebih. Saya sarankan serahkan pada ahlinya medis. Kalau pakai yang sulap-sulap monggo.
Kebetulan aku lihat di YouTube juga. Jadi saya sarankan benar-benar diatasi dengan baik perawatannya. Saya beranikan kalau saya ini untuk perawatan sendiri. Terserah, bisa dibantu mama, ayah, mbak, adik, atau saudara kalian. Cukup mudah bukan? Ya, asal hati-hati. Kalau kalian takut, ya wis, kalian pergi ke rumah sakit atau puskesmas atau yang lebih pengalaman. Yang penting waras atau sembuh. Sesuaikan juga dengan fullsnya kalian, budget dan uang kalian juga sih. Penyebab infeksi luka operasi atau ILO ini umumnya karena bakteri. Bakterinya itu yang berinteraksi, bisa melalui bekas operasi yang kita lewat udara juga bisa. Luka kuman yang ada di kulit itu juga pengaruh juga. Interaksi sama alat-alat operasi bisa juga terjadi infeksi. Interaksi manusia mau baik itu sama dokternya, perawatnya, tapi itu gak mungkin. Tapi bisa mungkin juga sih, karena kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Kalau mandiri, nah ini juga lebih beresiko juga. Kebetulan saya pernah ngalamin infeksi karena bekas kaki yang luka itu nggak langsung dibersihkan, akhirnya infeksi dan terjadi bau. Karena dulu sempat pergi ke sangkal putung dan nggak boleh dibuka katanya. Ya udahlah, itu pengalaman pribadi. Sorry bahas kaki juga, karena kebetulan sepaket dengan luka di tulang klavikula atau tulang selangka ini. Jadi perawatannya itu cukup mudah. Gimana cara perawatan tulang klavikula atau tulang selangka itu mudah banget. Tapi kalau masih rawan-rawan, ada nanahnya dan masih becek-becek, serahkan aja pergi ke rumah sakit atau puskesmas, lebih aman. Tapi kalau sudah agak-agak kering, bisa dilakukan perawatan pribadi seperti pengalaman saya ini. Tetap ya, tapi konsultasikan sama dokter masing-masing enaknya bagaimana. Dan kalian tahu nggak baunya luka infeksi itu seperti apa? Baunya luka infeksi itu bau banget. Jadi kayak telur busuk nyengat ke hidung dan wis, pokoknya gak enak banget. Bla 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 bla. Jadi ini prosesnya ya. Kalau kalian sudah tadi dibersihkan, terus dikasih pelapis juga sama Sofratul, kemudian hipaviknya juga kasih steril. Tutup dengan hipaviknya yang terakhir sampai benar-benar rekat hipaviknya. Jangan sampai ada sela-sela yang menyebabkan udara bebas masuk ataupun air langsung masuk ke sana. Jadi kan itu bisa terjadi kontaminasi juga. Dan ini pengalamanku pribadi banget. Aku bagiin informasi ini karena mungkin ada orang yang benar-benar membutuhkan informasi ini kan, tidak tahu juga gimana cara bersihkannya. Dan kebetulan aku video prosesnya seperti apa dari awal sampai akhir hingga sampai sembuh seperti sekarang ini. Untuk yang banyak budgetnya, banyak fullusnya, banyak money-nya, itu memang enak ya pergi ke sana ataupun sini, ataupun nanti bisa direkomendasi lewat BPJS dan lain-lain, enak. Tapi kalau nggak bisa, kebetulan biaya mandiri, jadi prosesnya itu susah banget kalau nggak punya uang. Jadi ini tips buat cara ngatasin, cara perawatan luka bekas operasi klavikula atau tulang selangka. Mudah, murah, dan seperti ini dah caranya. Biayanya juga tahu, berapa dan berapanya kita juga tahu kan. Dan untuk yang males bolak-balik mau pergi ke puskesmas, mau pergi ke rumah sakit, mungkin males, bisa gunain cara yang seperti pengalamanku pribadi ini. Tapi tetap harus dikonsultasikan sama tim medis atau dokter, karena yang lebih paham itu orang yang berpengalaman. Jangan sok tahu. Nah kan selesai. Jadi gampang banget caranya seperti ini. Cek. Oke, thank you udah nonton videoku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga. Dan ini bekas luka operasi tulang klavikula ya, alhamdulillah udah sembuh. Caranya cuman seperti video yang tadi. Oke, thank you, bye bye.